Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Dufus. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Di mana ratusan motor milik pelaku balapan liar terjaring razia yang digelar jajaran Polresta Padang Sumatera Barat. Pasca viral di media sosial, Jalan Protokol Khatib Sulaiman, Kota Padang jadi ajang arena balapan dan meresahkan masyarakat. Ratusan personel kepolisian jajaran Polresta Padang menggelar sweeping dan razia. Sempat diwarnai aksi kejar-kejaran, sejumlah pelaku balap liar berhasil ditangkap. Bahkan saat penggeledahan ditemukan senjata tajam dari tangan pelaku. Total 219 unit kendaraan roda 2 termasuk yang memakai knalpot bising dibawa ke Mapolresta Padang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mengamankan sebanyak 219 unit sepeda motor dengan knalpot yang tidak sesuai dengan standar pabrik. Maksudnya knalpot brong. Knalpot ini sangat meresahkan masyarakat Kota Padang ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Dan kegiatan ini sampai subuh ini kami masih tetap melakukan patroli, memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Padang untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, termasuk di subuh ini melaksanakan sholat subuh. Kemudian nanti kami juga akan melakukan patroli lagi untuk betul-betul menjaga dan mengantisipasi agar tidak terjadi tawuran dan balap liar di Kota Padang ini. Ya pemirsa, keributan terjadi antara dua kelompok taksi online dan konvensional di Bandara Hang Nadem, Batam, Kepulauan Riau. Akibatnya pemirsa, sejumlah kendaraan rusak dan 3 orang mengalami luka-luka. Suasana di kawasan Bandara Internasional Hang Nadem Batam, Kepulauan Riau memanas. Dua kelompok pengemudi taksi terlibat adu mulut dengan seseorang yang diduga menjadi provokator keributan. Ratusan sopir taksi ini dorong-dorongan hingga ada salah satu dari mereka yang terluka. Namun keributan berhasil diredam oleh petugas gabungan yang tiba di lokasi. Diduga keributan kedua kubu terjadi lantaran masalah titik jemput penumpang antara taksi online dan konvensional. Guna mengantisipasi bentrok susulan, pihak kepolisian menurunkan puluhan personel serta 1 unit mobil water cannon. Jadi besok akan kita fasilitasi, kita mediasi antara kedua belah pihak dan melibatkan dengan instansi terkait dari Dishub juga kita undang besok di Polres untuk kita sepakat cari solusi yang terbaik ya dalam masalah ini. Ya kita sepakati bersama besok seperti apa ya nanti akan kita sampaikan. Dalam waktu dekat, polisi akan memediasi kedua kelompok untuk mencari solusi bersama. Sementara itu, kepolisian juga akan menyelidiki dugaan kekerasan yang terjadi dalam bentrok tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah sekolah menengah pertama di Temanggung, Jawa Tengah sengaja dibakar oleh oknum siswa pada Selasa dini hari. Namun polisi masih menyelidiki kasus pembakaran ini. Kamera pengawas merekam seorang bocah masuk ke lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah berjaket hitam dan tas ransel. Sesaat kemudian bocah tersebut mengeluarkan botol dan menyulutkannya dengan korek api. Ledakan sempat membuat api menyebar dan kemudian bocah itu membuang kobaran api ke bangunan sekolah lain. Bangunan yang terbakar diantaranya ruang prakarya di bagian belakang sekolah dan sebagian ruang kelas belajar mengajar. Tampak puing-puing bekas kebakaran masih terlihat dan kelas pada bagian atap rusak parah. Kejadian ini berlangsung dini hari dan diduga sekolah sengaja dibakar oleh pelaku. Ada kesengajaan tapi baru penyelidikan oleh Polres dan Polsek. Dan oknum sengaja ini datang yang pertama membakar sebelah sana, sebelah 8B dari jalan. Terus ke sana itu di dekat dengan greenhouse. Kemudian dekat banner yang dulu untuk perpisahan itu. Di lingkungan sekolah juga terdapat beberapa titik bekas terbakar. Pelaku diduga berkeliling lingkungan sekolah untuk melancarkan aksinya. Api dapat dipadamkan sekitar pukul 3 dini hari dengan bantuan warga dan pemadam kebakaran. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.
Pemirsa, 6 jenazah korban pesawat Sam Air yang jatuh di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua. Selanjutnya, ke-6 jenazah akan diidentifikasi. Jenazah penumpang dan kru pesawat Grand Caravan PKSMW yang jatuh di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua di Jayapura. Jenazah dibawa menggunakan 6 ambulans untuk diidentifikasi. Keluarga pilot, kopilot, dan keempat penumpang yang menjadi korban turut hadir di rumah sakit. Polda Papua telah membentuk tim identifikasi jenazah untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga usai identifikasi dilakukan. Kita akan lakukan pelabelan. Pelabelan jenazah ini dari ada 1, 2, 6 peti jenazah yang kita terima. Belum kita buka, dan dari situ nanti kita akan lakukan proses identifikasi. Pasti saya akan minta informasi dari Kasubag Jayawijaya yang datang mendampingi supaya tapi bisa diinformasikan kepada kita. Sebelumnya, petugas mengevakuasi ke-6 korban pesawat Sam Air melalui Wamena. Seluruh korban ditempatkan di dalam peti dan dibawa ke Jayapura dengan menumpang pesawat kargo. Pemirsa, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bertemu di Tanah Suci. Hal tersebut diketahui dari unggahan yang beredar di media sosial. Dalam foto yang beredar di media sosial, Ganjar dan Anies bertemu dalam jamuan di Istana Raja Salman di Mina. Dalam foto yang beredar, Ganjar dan Anies berfoto bersama keluarga yang ikut mendampingi menunaikan ibadah haji. Dalam foto juga ada ex-ketua umum PPP atau P3, Suharto Monoarfa yang menjadi saksi pertemuan tersebut. Pertemuan keduanya menunjukkan keakraban sesama calon presiden di pemilihan presiden 2024. Pemirsa, popularitas baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo ini terus memimpin. Survei lembaga Survei Populi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo dengan elektabilitas 35,8%. Ya pemirsa, rilis lembaga Survei Populi Juni 2023 atau 8 bulan jelang pemilu, elektabilitas baca pres Ganjar Pranowo ini mulai melesat dan menyalip Prabowo dengan elektabilitas 35,8%. Dengan simulasi 3 tokoh calon presiden, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Tertinggi Ganjar Pranowo dengan 35,8%. Disusul Prabowo Subianto 33,4% dan Anies Baswedan 23,2%. Sedangkan yang belum memutuskan 7,3% dan yang menolak menjawab 0,3%. Sedangkan pemirsa, berdasarkan elektabilitas capres top of mind, Ganjar Pranowo 21,9%. Kemudian Prabowo Subianto 19,3% dan Anies Baswedan 14,4%. Lalu siapakah pemirsa cawapres top of mind berdasarkan Survei Populi? Pada pertanyaan terbuka, Sandiaga Uno menjadi nama yang paling banyak dipilih menjadi wakil presiden dengan 9,8%. Disusul Ridwan Kamil 7,5% dan Erick Thohir 5,9%. Adapun pemirsa, tokoh-tokoh lain mendapatkan persentase di bawah 5%. Sementara pemirsa, hasil survei algoritma Research and Consulting 29 Mei hingga 10 Juni 2023, 3 nama yang konsisten menempati elektoral tertinggi sebagai calon presiden. Ganjar Pranowo 29,3% pemirsa,
Prabowo Subianto 24,6% dan Anies Baswedan 16,9% pemirsa. Ya, pemirsa, bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo belusukan ke Pasar Anyar Bahari, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam belusukannya, Ganjar mendengarkan aspirasi para pedagang dan pembeli yang mengeluhkan semakin tingginya harga sembako. Teriakan Ganjar Pranowo Presiden menggema saat baca pres yang didukung Partai Perindo ini belusukan di Pasar Anyar Bahari, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Baca pres yang diusung PDI Perjuangan ini langsung diserbu masyarakat yang sangat antusias dengan kehadirannya. Di Pasar Anyar Bahari, Ganjar langsung berdialog dengan pedagang yang mengeluhkan mahalnya harga sembako dan tingginya biaya retribusi penyewaan lahan untuk berdagang. Enggak, saya hanya diajak kawan-kawan untuk bisa ngobrol di pasar ini. Dan saya ingin mereka menyampaikan apa adanya. Disampaikanlah apa adanya. Satu tadi soal bagaimana cara membayar retribusi yang kalau bulanan berat. Yang kedua tadi, apa namanya, pangan apa tadi? KJP, Pak. Pangan murah. KJP, pangan murah. Pangan murah yang hari ini nggak ada karena dulu ada kriminalnya gitu. Maunya masyarakat, ya kalau yang kriminal dihukum aja. Dalam kunjungannya ke Jakarta, Ganjar Pranowo juga mendatangi kawasan pusat kuliner di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Kunjungan Gubernur Jawa Tengah ini untuk melihat sejumlah produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang dijajakan para pedagang. Kehadiran Ganjar pun langsung mencuri perhatian masyarakat yang langsung menyerbunya dan mengajak bersuah foto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo terus berkomitmen peduli terhadap kesejahteraan rakyat, khususnya pedagang dan pelaku usaha kecil menengah melalui program Gerobak Gratis. 3 gerobak gratis diberikan kepada 3 pedagang di kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat oleh Bacalek DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo. Partai Perindo terus membuktikan keberpihakannya pada rakyat kecil, khususnya pedagang dan pelaku UMKM. 3 pedagang kembali mendapatkan bantuan gerobak dari Partai Perindo yang diserahkan secara langsung di kantor DPP Partai Perindo Jakarta oleh para bacalek dari Partai Perindo. Ya, semoga setelah kita memberikan gerobak dan juga bantuan modal usaha dari teman-teman para pedagang UMKM ini semakin maju dan bisa mendukung perekonomian Indonesia. Harapan saya semua pedagang menjadi lebih semangat dan dengan ada tambahan modal kerja dari Partai Perindo, otomatis modal mereka kan bertambah dan mereka bisa lebih menggairahkan usaha mereka sehingga pendapatan mereka pun bisa bertambah. Para pedagang mengaku senang dan bersyukur berkesempatan mendapatkan gerobak gratis dari Partai Perindo. Kita alhamdulillah udah dapat bantuan nih gerobak Perindo. Ini kita bersyukur, semoga kita lancar dan semangat dagang. Sebelumnya itu dulu dapat dari Perindo saya, tapi udah buruk semua dikarenakan dulu kayu udah pada runtuh semua. Wah, saya sangat senang sekali sudah mendapatkan gerobak dari Perindo. Saya ingin untuk mengembangkan dengan kawan-kawan di sekitar wilayah Koja. Gerobak gratis ini juga dilengkapi dengan kris untuk memudahkan para pembeli dengan metode pembayaran non-tunai dan membuat para pedagang naik kelas. Dari Jakarta, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah bantuan diberikan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hanura. Jelang Idul Adha, P3 menyerahkan belasan hewan kurban ke pondok pesantren, sementara Hanura memberikan bantuan sekolah gratis kepada siswa kurang mampu dan penyandang disabilitas. Dewan Partai Persatuan Pembangunan menyerahkan hewan kurban berupa sapi ke sejumlah pondok pesantren dan organisasi kemasyarakatan Islam yang ada di Jabodetabek. Penyerahan hewan kurban dipimpin langsung PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono di kantor P3 Menteng, Jakarta Pusat. DPP telah menyalurkan korban ada 17 sapi dan kita salurkan kepada ormas-ormas, fusi-fusi
bersama-sama dengan Partai Persatuan Bangunan. Selanjutnya juga DPP telah melaksanakan kurban secara bersama-sama di 38 wilayah. Dalam kesempatan ini juga dipanjatkan doa untuk para guru, ustadz, dan masyarakat yang sedang menjalankan ibadah haji agar diberi kelancaran dan menjadi haji yang mabrur. Sementara itu, Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang, memberikan bantuan sekolah gratis untuk 60 orang siswa kurang mampu dan penyandang disabilitas saat pulang kampung ke Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Oso menghadiri acara Ramah Tamah ulang tahun Kabupaten Kayong Utara ke-16 tahun ini dan menyampaikan kerinduan terhadap kampung halaman. Ya pinggir laut. Pinggir laut. Di pinggir laut tuh pasti enak. Udaranya enak, suasananya enak. Dan di sini kan termasuk daerah yang bersih, termasuk juga daerah yang bisa menghandle COVID. Bertepatan dengan terbentuknya Kabupaten Kayong Utara tanggal 26 Juni 2007, Oso juga memberikan bantuan uang sebesar 100 juta rupiah kepada 10 orang yang lahir bertepatan pada tanggal tersebut. Tim Liputan, iNews melaporkan.